wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk menjawab dan sekaligus menganalisis bagaimana Tesla Motor dapat mempertahankan diri melawan seluruh industri dan tidak hanya menguntungkan tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri otomotif global yang sangat kompetitif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Triani Oktiana Putri. Saya Del Zalika Putri. Saya Nabila Marcella Rizky. Saya Rasel Madewi Aigib. Dan untuk informasi tambahan lainnya, dari kelompok 4 kami menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats untuk menganalisis perusahaan Tesla Motor. Baik, analisis yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Poin yang pertama yaitu kendaraan Tesla dirancang dengan jangkauan yang lebih luas dan fleksibilitas pengisian ulang serta lebih efisien untuk beroperasi daripada mobil listrik pesaing. Poin kedua, Tesla Roadster menawarkan harga tinggi kinerja tanpa mengorbankan desain atau fungsionalitasnya. Poin yang ketiga, Tesla Roadster memiliki baterai yang mampu menyimpan 53 kW jam energi yang dapat digunakan hampir 2 kali lipat energi paket baterai kendaraan listrik lainnya yang tersedia secara komersial. Baik, analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Untuk poin yang pertama yaitu selama 6 bulan pertama pada tahun 2010, perusahaan mengalami kerugian bersih yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 3 kali lipat dari biaya R&D dan penjualan umum dan administrasi. Peningkatan ini merupakan indikasi dari pengeluaran yang tidak terkendali. Untuk yang poin yang kedua, perusahaan juga meningkatkan utang jangka panjang sebesar 45,4 miliar dolar pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya risiko keuangan, terutama karena peningkatan utang dapat mempengaruhi likuiditas dan keinginan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajemen Tesla memproyeksikan peningkatan kerugian yang signifikan dalam pengembangan dan produksi Model S, serta kelanjutan investasi dalam R&D untuk kendaraan listrik. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, pengembangan produk baru Model S. Ini adalah peluang besar untuk mendominasi pasar mobil listrik dengan memperkenalkan model yang dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada penguatan jaringan distribusi dan layanan. Perluasan jaringan distribusi dan layanan dapat meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, dengan bergerak di industri kendaraan listrik, Tesla dapat terus memperluas jangkauannya ke pasar baru di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang tingkat adopsi kendaraan listrik yang sedang meningkat. Hal ini memungkinkan Tesla untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan memperluas basis pelanggan internasionalnya. Selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman dari perusahaan Tesla Motor. Yang pertama, perubahan atau adanya regulasi yang merugikan eksistensi mobil listrik yang akan berdampak pada proses produksi dari Tesla sendiri. Yang kedua yaitu ketergantungan pada pasokan baterai, mengingat bahwa Tesla Motor itu sumber bahan bakar utamanya menggunakan baterai ion. Nah, dalam hal ini yaitu perusahaan Panasonic Corporation. Selanjutnya, karena Tesla memproduksi dan menjual mobilnya sendiri, hal ini akan berdampak pada biaya operasional yang ditanggung perusahaan dan juga margin keuntungan yang akan didapatkan. Nah, yang keempat yaitu Tesla menjual baterai dan pengisi dayanya ke perusahaan lain. Hal ini akan memicu pada peniruan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ketergantungan terhadap perusahaan pemasok lainnya seperti Samsung Electronics, terus juga ada Autoliv, Hella, CATL, Panasonic Corporation, dan lain sebagainya. Baik, itu dia pemaparan analisis SWOT untuk perusahaan Tesla Motor. Jadi kesimpulan dari seluruh analisis yang sudah kami paparkan, kami sebagai manajer perusahaan Tesla Motor akan melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama, mempertahankan citra positif perusahaan Tesla Motor sebagai perusahaan industri otomotif, terutama di bidang listrik dengan basis pelanggan yang kuat. Selanjutnya, inovasi berkelanjutan harus lebih unggul dari produk sebelumnya atau produk yang sudah ada. Selanjutnya, Tesla harus mempertimbangkan kemandirian perusahaannya agar tidak bergantung pada banyak perusahaan pemasok. Selanjutnya, Tesla harus lebih jeli dalam memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dari proses produksinya agar margin tetap optimal. Sekian, terima kasih. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.